Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Tsunami dengan NIM E1E1221147. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, di mana tugas saya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Python function. Nah, function itu atau fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat menuliskan data yang dikenal sebagai parameter dan ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Sini untuk contoh pertama yaitu membuat fungsi. Di sini kita membuat fungsi didefinisikan itu menggunakan kata kunci def. Saja kita coba praktekkan. Misalnya def kemudian di sini kita akan print Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan. Kita jalankan kalau com kita coba jalankan. Mungkin kurang lebih seperti ini. Dan untuk itu hanya untuk membuat fungsi. Dan apabila kita untuk memanggil fungsi itu kita menggunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Berarti di sini kita tambahkan my constant diikuti dengan tanda dalam kurung. Kita coba jalankan. Kurang lebih seperti ini kita memanggil fungsinya ya. Kemudian berikutnya di sini ada argumen atau informasi yang dapat diteruskan sebagai argumen. Misalnya di sini kita menentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang diinginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikutnya ini memiliki fungsi dengan satu argumen f nama, di mana kita menuliskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Misalnya di sini ini kurang lebih contohnya seperti ini. Baik, kita coba jalankan ya. Kita coba praktekkan. Untuk contohnya misalnya di sini kita menggunakan f nama. Terus di sini f nama. Kita menggunakan f nama plus Terus kita di sini
my function-nya itu kita menggunakan nama pertama, misalnya Emil. Untuk contoh kedua itu, untuk function kedua, kita kedua, untuk kedua, misalnya di sini kita gantiin nama Tobias, misalnya namanya Tobias. Kemudian di sini namanya Linus. Ini kita Ctrl S dan kita jalankan. Ya, kalau untuk tampilannya kurang lebih di sini seperti ini. Di sini kita itu fungsi ini dipanggil untuk meneruskan nama depan. Misalnya nama depan yang digunakan untuk mencetak nama lengkap. Misalnya kita dari nama depannya itu ada 3, lalu kita menggunakan plus nama lengkapnya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian contoh argumen ini seringkali disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python ya. Kemudian untuk parameter atau argumen, istilah parameter dan argumen yang digunakan untuk hal yang sama, informasi yang diteruskan ke fungsi. Terus di sini ada jumlah argumen. Secara default itu suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya jika fungsi Anda mengharapkan 2 argumen, Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen atau tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin ini untuk contohnya. Di sini tuh fungsi ini mengharapkan 2 argumen dan mendapatkan 2 argumen. Misalnya di sini kita coba lagi. Sini kita tambahkan tambah terus file. Di sini kita menambahkan nama, koma, nama, kemudian di sini add nama, terus ini kita hapus. Nah, kita di sini ini menggunakan server. Misalnya Emil, koma, ini. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Di sini kita menambahkan untuk kata. Di sini kita menggunakan 2 argumen dan mendapatkan 2 argumen. Seperti ini kita menggunakan if name dan l name. Mungkin seperti itu. Kemudian contoh berikutnya. Di sini ada argumen sewenang-wenang ya, atau arbitrary arguments. Di sini jika Anda tidak tahu beberapa banyak argumen,
yang kita teruskan ke fungsi. Tambahkan bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Terus, dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen yang dapat mengakses item yang sesuai. Sini ada contoh. Contoh ini yaitu menggunakan jumlah argumen yang tidak diketahui yang ditambahkan tanda bintang sebelum nama parameter. Nah, kita coba praktekkan lagi. Di sini kita menambahkan misalnya tambah di sini kita menambahkan kids dengan tanda kurung situ itu 2. Kemudian kita menggunakan Tobias ya. Ini nama. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini akan ditambahkan untuk nama parameter yang kedua itu di sini ada Tobias. Nah, di sini akan tercetak yaitu terlunas child is Linus. Yang kedua ya, ini terbaca 0. Yang pertama itu Tobias, 0-nya Emil, dan yang kedua itu Linus. Apabila di sini saya menambah misalnya 1, coba kita jalankan. Nah, di sini akan muncul nama Tobias karena untuk nama parameter yang pertama itu Tobias. Kemudian kita coba untuk contoh berikutnya. Di sini ada argumen kata kunci. Yang Anda juga dapat mengirim argumen dengan sintak key atau value sintak ya. Dengan cara ini urutan argumen tidak menjadi masalah. Sini contohnya seperti ini. Coba kita praktekkan. Sini. Misalnya di sini kita plus C3. C3 kemudian untuk my functionnya itu di sini kita gunakan C1 sama dengan Emil, C1 sama dengan Emil, dan C2 Tobias,
Kemudian untuk cil 3 itu Linus. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini saya akan menampilkan di sini the Linus Shield 1 itu plus Shield 3. Di sini yang ada Shield 3 itu ada Linus. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian contoh berikutnya di sini ada argumen kata kunci yang sewenang-wenang. Berarti jika Anda tidak tahu beberapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam fungsi Anda, menambahkan 2 tanda bintang setelah parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, di sini ada contoh. Contoh ini jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, tambahkan tanda bintang ganda sebelum nama parameter. Nah, mungkin ini contohnya kita coba lagi. Misalnya di sini kita hapus. Kita gunakan 2 tanda bintang. Di sini kit. Kemudian untuk print itu di sini yes nya adalah, kemudian kita plus kit dikurung untuk my fungsinya di sini kita menggunakan f nama sama dengan sini f nama sama dengan Tobias misalnya. Kemudian untuk namanya di sini kita menggunakan Linus misalnya. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, di sini kita akan input untuk nama di sini nama Linus. Jadi tampilannya seperti ini. Is last name is Linus. Oke, seperti itu untuk contohnya. Kemudian contoh berikutnya adalah nilai parameter. Nilai parameter di sini kita contoh untuk berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil suatu fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Yang contohnya seperti ini. Kita coba lagi. Kita hapus dulu. Def my function itu sama dengan null way.
Norway, kemudian sebutannya. Lalu kita print. Ini my function untuk Brazil. Di sini kita kosongkan. Di sini India. Nah, kita coba jalankan lagi. Tampilannya akan seperti ini. Di sini untuk my function-nya itu akan tampil Norway. Artinya di sini kita memanggil fungsi tanpa argumen. Maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk contoh nilai parameter. Kemudian kita di sini ada bagian untuk passing a list as an argument, artinya melewati daftar sebagai argumen. Di sini Anda dapat mengirim tipe data argumen apapun ke fungsi string, angka, string number, list, dictionary, dan lain-lain. Dan itu akan diperlukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Misalnya, jika Anda mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan dapat menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Ini untuk kurang lebih untuk contohnya, kita coba lagi. Sini kita coba my function, misalnya put, kemudian kemudian fruit untuk buah. Di sini saya menggunakan apel, kemudian pisang, dan yang ketiga itu cherry. Terus kita akan menampilkan buah dalam kolom. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba lagi jalankan. Tampilannya akan seperti ini. Apel, pisang, dan cherry. Mungkin kalau itu untuk
melewati daftar sebagai argumen. Di sini kita akan mengirimkan daftar sebagai argumen akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Kemudian contoh berikutnya di sini ada return value atau nilai pengembalian. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, sini kita menggunakan pernyataan return. Misalnya seperti ini, kita coba lagi. Dan di sini X. Kemudian kita menggunakan return 5 misalnya kali X. Kemudian di sini print dalam kurung 3 terus di sini 3, di sini 5, sini 9. Nah, di sini akan kita coba jalankan. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan return itu pengembalian. Misalnya di sini untuk function pertama itu 3, berarti 5 dikali 3 artinya sama dengan 15. Dan begitu juga untuk 5 kali 5 akan tampilannya 25. Begitupun dengan 9 kali 5 itu hasilnya adalah 45. Mungkin untuk contoh nilainya itu seperti itu. Kemudian kita melangkah pada contoh yang berikutnya. Mungkin misalnya itu lepas teman. Artinya pernyataan lulus. Untuk function didefinisikan tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki function definisi tanpa konten atau memasukkan pernyataan pas untuk menghindari kesalahan. Ini apabila kita mau untuk menghindari kesalahan, kita menggunakan kata pas. Kemudian untuk contoh yang terakhir yaitu pengulangan. Di sini pengulangan atau Python juga menerima kursi fungsi yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Dalam contoh ini kita menggunakan tree recursion adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil diri sendiri atau recurse. Kami menggunakan variabel k. Bahkan variabel k sebagai data dan yang berukuran -1 itu setiap kali melakukan pengulangan. Rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Bagi pengembang baru, kita perlu waktu untuk mengetahui cara kerjanya. Untuk cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji memodifikasinya. Untuk contoh rekursi itu mungkin seperti ini ya. Kita coba praktekkan.
kita menggunakan ini. Dan else, if else, enter, so dengan 0, kemudian kita menggunakan return result, dengan kita print and recursion example. Result, kemudian kita akan menggunakan recursion kurung 6 misalnya. Kita coba jalankan. Di sini akan menampilkan angka 1. Kita gunakan kurang lebih untuk tampilannya mungkin kurang lebih seperti ini. Untuk recursion example resultnya itu ada 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Mungkin untuk contoh untuk penjelasan Python function kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.